Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, nomor stan B50111238. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas ekonomi politik media saya dengan judul Analisis Ekonomi Politik Media di Indonesia. Pertama-tama, sebelum kita mulai analisis kita, saya mencoba mengantarkan kita kepada paradigma. Jadi, teori analisis ekonomi politik media ini adalah sebuah teori yang digolongkan dalam perspektif teori kritis, karena teori ini lahir dari sebuah ketidakpuasan pada sebuah teori konstruktivisme, yang mana teori ini meyakini bahwa kebutuhan manusia itu atau kelahiran teori itu berdasarkan dari kebutuhan manusiawi. Nah, teori ini sebenarnya tak dapat dikatakan sebagai paradigma, lebih tepat dikatakan sebagai ideologi, karena teori ini juga mempunyai kesetaraan dengan ideologi seperti ideologi Marx, materialisme, feminisme, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah hasil kerja media mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan sosial ekonomi dan politik tertentu. Jadi hasil kerja dari media itu mencerminkan kepentingan dan ideologi dari pemilik media tersebut. Lanjut, kita teori ekonomi politik media. Teori ekonomi politik media yang ditulis oleh Schramm itu ada membagi 4. Yang pertama, teori otoriter. Jadi teori otoriter adalah kekuasaan yang langsung dipegang oleh pemerintahan. Jadi seperti di tahun 98 di mana Soeharto memberikan otoriter, mencekam dan tidak memberikan kebebasan kepada pers Indonesia pada saat itu. Kemudian kedua, teori liberal. Teori liberal adalah teori yang mana pers berkembang sebagai dampak dari masa pencerahan dari teori tentang rasionalisasi serta hak-hak alamiah. Namun teori ini begitu memberikan kebebasan kepada pers hingga tanggung jawab dan lain-lain itu diabaikan, dan teori ini beranggapan bahwa pers itu bersifat swasta dan tidak ada campur tangan dengan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah teori tanggung jawab sosial di abad ke-20. Teori ini lahir ketika di Amerika Serikat sedang berkembang suatu media satu-satunya industri yang dilindungi oleh piagam hak asasi manusia. Jadi teori ini beranggapan bahwa setiap orang yang memiliki sesuatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum. Jika tidak, maka media dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Terus yang keempat, teori totaliter Soviet. Teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa tujuan utama media adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet, dan ekonomi politik media pemerintah dan dalam pengawasan, dan hanya anggota partai loyal dan anggota partai ortodoks saja yang bisa menggunakan media secara reguler. Jadi media ini diperuntukkan untuk membantu kepentingan Soviet. Dan selanjutnya yaitu contoh kasus ekonomi politik media di Indonesia. Jadi contohnya seperti Metro TV dan TV One sebagai televisi berita. Metro TV dan TV One sebagai televisi berita sudah mencerminkan ideologi dan kepentingan masing-masing.
Misalnya ketika kemarin pemilihan umum sangat jelas dan sangat nampak Metro TV mempunyai keberpihakan dalam menayangkan beritanya, dan begitu juga TV One yang seharusnya sebagai televisi berita. Kedua televisi ini harus mempunyai sifat objektivitas dan netralitas atau netralitas yang tidak memihak kepada salah satunya dan memberikan berita sesuai apa adanya. Yang berikutnya, Metro TV dan TV One mempunyai kepentingan dua elit. Seperti tadi yang saya katakan bahwa media memang mencerminkan ideologinya. Ideologi apa yang dianut oleh media tersebut. Kemudian Metro TV, TV One dan SBY juga. Jadi ketika masa jabatannya, Metro TV dan TV One itu mempunyai kepentingan-kepentingan dengan pemerintahan. Misalnya TV One yang mempunyai kepentingan dengan SBY dengan membantu segala macam dan mengharapkan adanya sebuah kerjasama, deal-deal di dalamnya. Kemudian media sebagai the real power. Media sebagai the real power adalah media sebagai kekuatan yang dapat digunakan untuk menghegemoni, merubah pikiran, dan juga merubah budaya dan lain-lain. Karena dengan media sebagai real power harusnya digunakan ke arah yang positif, bukan seperti saat ini. Oleh karenanya, media sebagai the real power harusnya dapat dikontrol dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Kemudian kesimpulan daripada itu, yang pertama, kedekatan pemilik media dengan jejaring kekuasaan akan mempengaruhi bagaimana media itu bekerja, bagaimana media menyampaikan pesan kepada publik, dan bagaimana media itu mengkonstruksi pikiran-pikiran publik. Yang kedua, kasus Metro TV dan TV One memperlihatkan kebenaran four theories on the press. Media akan menjadi otoriter teori jika pemilik media sangat dekat, bahkan menjadi bagian dari pemerintah. Akibatnya media menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang berkuasa. Media pun tidak sekedar menjadi alat informasi, pendidikan, dan hiburan, tetapi menjadi alat untuk melancarkan program-program dari pemerintahan yang berkuasa. Wahana para kapitalis, liberal teori, untuk melanggengkan kerajaan bisnisnya dengan menjadikan media sebagai tameng dan peluru untuk memperhatikan dan memperluas jaringan ekonomi si pemilik media dan pihak-pihak yang terkait dengan media itu sendiri. Kemudian ketika Metro TV dan TV One berebut untuk mendapatkan berita seluas-luasnya dari publik, maka peran media di sini adalah pemenuhan kebutuhan sekunder publik. Berikutnya saya loncat saja ke ulasan terakhir. Dengan demikian, pendekatan teori media yang ada sangat dipengaruhi oleh siapa, bagaimana, dan apa yang di sekeliling media itu sendiri. Independensi media hanya dapat terlihat ketika media itu tidak terkait dengan pemilik media itu sendiri.